Bab 1181. Tepat ketika Mandy mulai goyah, petinggi di belakangnya tiba-tiba menjauh. Harvey muncul. Sayang, sudah waktunya kita pulang kerja. Keluarga Yates menggigil marah ketika mereka melihat Harvey. Mereka tahu bahwa Harvey ada di sini untuk membuat keributan. Aman untuk mengatakan bahwa jika dia ada di sana, dia tidak akan baik-baik saja. Mandy, ayo bicara dengan nenekmu. Bagaimanapun, kami berbagi darah. Dia hanya menantu yang menumpang. Dia tidak ada hubungannya dengan kita. Nenek Yates tanpa sadar ingin menarik-narik pakaian Mandy. Namun, Harvey menghentikan wanita itu. Dia kemudian meraih tangan Mandy dan berkata dengan tenang. Apakah kamu lupa bagaimana orang-orang ini memperlakukanmu? Apakah kamu pikir mereka peduli dengan keluarga? Mereka hanya peduli dengan Regency Enterprise yang kamu miliki saat ini. Jika kamu tidak punya uang, kamu bukan apa-apa di mata mereka. Aku. Mandy menggigit bibirnya. Dia mengerti apa maksud Harvey, tapi dia masih ragu-ragu. Keluarga Yates sudah memutuskan semua ikatan dengan keluarga kita. Mereka bahkan mengadakan konferensi pers untuk ini. Apakah kamu pikir mereka bisa kembali pada kata-kata mereka pada saat ini? Mandy. Tidak peduli berapa banyak uang yang kamu berikan kepada mereka, mereka tidak akan pernah berterima kasih. Mereka hanya akan berpikir bahwa kamu mempermalukan mereka dengan uangmu. Banyak dari mereka mungkin berpikir untuk membayar kembali rasa malu yang mereka alami hari ini 1000 kali lipat. Harvey tahu betul bagaimana perilaku keluarga Yates. Sudah cukup buruk bahwa mereka tidak tahu berterima kasih dan tidak peduli dengan keluarga. Yang terpenting, mereka adalah keluarga serigala. Mereka akan membalas bahkan jika Mandy membantu mereka. Mendengarkan kata-kata Harvey, Mandy menarik napas dalam-dalam dan mendapatkan kembali ketenangannya. Dia berbalik dari keluarga Yates, bersiap untuk pergi dengan Harvey. Ketika keluarga Yates melihat Mandy yang sebelumnya bergoyang sekarang sepenuhnya diyakinkan oleh Harvey, mereka menjadi khawatir. Harvey, apa yang kau katakan? Kau merusak perbuatan baik keluarga Yates di sini. Finn melompat dan segera meraih kerah Harvey, berteriak marah pada Harvey. Tamparan. Harvey menamparkan Finn, memaksa Finn mundur beberapa langkah. Wajah Harvey sedingin es. Dia siap untuk pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Finn menutupi pipinya, wajahnya menunjukkan ekspresi mengerikan. Setelah beberapa detik, dia tertawa terbahak-bahak. Kau bangga bukan, Harvey? Kau berani memukulku. Karena kau sebangga ini, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Tahukah kau bagaimana Mandy menjadi CEO Regency Enterprise? Apakah kau tahu itu? Semua Yates menginterogasi Harvey serempak. Agar itu terjadi, dia harus menjadikanmu, menantu yang menumpang, seorang suami yang diselingkuhi. Finn menunjuk Harvey, tertawa kegirangan. Kotoran sepertimu tidak akan tahu tentang ini kan? Bagaimana Mandy bisa mengambil alih Regency Enterprise begitu saja? Dan menjadi pemilik barunya? Kamu pikir ini semua karena kemampuannya? Tidak. Kau salah besar. Itu karena dia membuatmu menyebalkan. Kau sudah menyebalkan sejak awal. Semua orang tahu bahwa hanya kau yang tidak. Kau pikir kami ingin mengusir Mandy dari keluarga karena uang? Kau salah. Kami hanya berpikir bahwa dia memalukan untuk tetap ada. Dia menodai citra keluarga Yates. Kau gadis kecil. Apakah orang tuamu tahu bahwa kamu menjual tubuhmu di luar setiap hari? Di bawah pimpinan Finn, keluarga Yates berdiri kembali dan mulai menghina Mandy. Lagi pula, mereka sudah berbalik melawan satu sama lain. Mereka tidak peduli lagi. Bab 1182. Kalian. Setelah dihina dan difitnah oleh apa yang disebut keluarganya, wajah Mandy kehilangan warna. Dia mulai bergoyang sedikit, hampir jatuh rata di tanah. Kapan dia pernah dihina seperti itu? Air mata tanpa suara jatuh di wajahnya. Finn tertawa. Kau menangis. Apa yang harus ditangisi? Jika kau berani melakukan sesuatu yang tidak tahu malu seperti ini, tentu saja, kami akan mengatakannya dengan lantang. Kamu tidak tahu malu.
Finn merasa segar setelah mengatakan semua itu. Dia kemudian menembakkan tatapan menantang pada Harvey. Apa yang bisa dilakukan menantu sepertimu padaku? Tetapi pada saat berikutnya, Harvey berhenti tepat di depannya dan meluncurkan tendangan ke arahnya. Bang! Yang disebut juara Liga Pertarungan Polisi, Finn, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Tendangan Harvey langsung membuat Finn melayang. Puff! Finn menabrak tiang telepon dan batuk darah. Namun sebelum dia bisa berdiri kembali, Harvey sudah berjalan mendekat dan menginjak kepalanya, lalu membenturkan kepalanya dengan keras ke tanah. Harvey menggunakan banyak kekuatan. Dia tanpa ampun. Semua lubang Finn mulai berdarah. Jeritan celaka terdengar darinya. Semua anggota tubuhnya berkedut seolah-olah dia adalah ikan yang sekarat. Tentu saja, Harvey sangat marah. Dia tidak punya niat untuk menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang menghina istrinya. Keluarga Yates kembali sadar. Saat itu, seseorang berteriak. Beraninya kau menyentuh salah satu dari kami, kau menantu yang menumpang. Ayo tangkap dia. Keluarga Yates segera bergegas ke depan. Tapi itu sia-sia. Harvey mengirim mereka semua terbang dengan tendangan untuk masing-masing dari mereka. Mereka mendarat di tanah dan mencengkeram dada mereka, sambil muntah darah. Mandy, suruh dia berhenti. Itu sepupumu di sana. Sepupu sedarahmu. Nenek Yates terkejut. Dia segera berlutut di depan Mandy dan mulai merendahkan diri. Mandy kembali sadar. Seseorang akan terbunuh di depan umum. Jika itu terjadi, Harvey akan dijebloskan ke balik jeruji besi. Tanpa pikir panjang, Mandy segera menuju Harvey dan menariknya menjauh. Sayang, tidak. Jangan terlalu gegabah. Dengan campur tangan Mandy, Harvey akhirnya menjauh. Finn berjuang saat dia merangkak pergi seperti anak anjing yang terluka seolah-olah dia sedang memegang sedotan yang menyelamatkan jiwa. Ketika dia jauh dari manapun kaki Harvey bisa mencapainya, tubuhnya lemas dan dia langsung pingsan. Buru-buru. Bawa orang ini ke rumah sakit. Keluarga Yates tersandung. Keith masih berada di rumah sakit militer. Finn adalah pejabat pemerintah dengan peringkat tertinggi di seluruh keluarga. Keluarga Yates tidak bisa kehilangan dia. Mereka ingin mengatakan sesuatu yang kejam sebelum mereka pergi, tetapi setelah melihat tatapan dingin Harvey, mereka tidak dapat mengendalikan isi perut mereka. Ini terlalu menakutkan. Pria itu gila. Dia gila. Keluarga Yates menghargai hidup mereka. Mereka tidak akan pernah menyia-nyiakan hidup mereka untuk orang lain. Mereka semua menutupi wajah mereka dan bergegas pergi, membawa Finn saat mereka melakukannya. Ketika mereka sudah sangat jauh, Nenek Yates berseru dengan marah. Tidak patuh. Menantu yang menumpang itu terlalu tidak patuh. Petik 2. Tunggu saja. Tunggu saja. Ketika keluarga kita bangkit kembali, aku akan memastikan untuk menghancurkan Harvey, menantu yang menum itu. Ya, aku akan mengubahnya menjadi daging cincang. Aku akan membuatnya membayar untuk apa yang dia lakukan hari ini. Tidak ada kata terlambat untuk membalas dendam. Keluarga Yates mengamuk tanpa ampun. Sayang sekali bahwa itu terlalu jauh bagi siapapun untuk mendengar mereka. Bab 1183. Di sisi lain, Harvey membawa Mandy dan pergi. Banyak hal yang harus segera mereka urus di dalam Regency Enterprise. Sayangnya, penampilan keluarga Yates mempengaruhi mood Mandy. Dengan demikian, semuanya harus didorong kembali ke hari berikutnya. Ekspresi Harvey sedingin es. Di matanya, keluarga Yates sudah selesai. Ketika dia mengunjungi mereka, mereka akan terkubur di bawah debu sejarah. Pada saat yang sama, di kediaman Yates, Finn sedang berbaring di tempat tidur, wajahnya berkedut sesekali. Ekspresinya sangat mengerikan. Yates yang lain duduk di sampingnya. Wajah mereka juga berkedut. Finn sudah dikirim ke rumah sakit sebelumnya. Namun, keluarga tidak memiliki $1 pun yang tersisa. Karena itu, mereka tidak mampu membayar perawatan Finn. Itulah mengapa mereka hanya bisa kembali ke rumah pada akhirnya. Mereka memandang Finn yang menderita luka berat dan kemudian ke rumah leluhur yang sudah digadaikan.
Kesedihan membuncah di hati mereka. Mereka masih berharap pelatih kepala akan tiba 3 hari kemudian. Tetapi dengan keadaan mereka saat ini, bisakah mereka bertahan selama itu? Mereka bahkan tidak punya uang untuk makan. Karena mereka berlutut di depan Regency Enterprise, semua koneksi keluarga yang tersisa telah memutuskan semua ikatan dengan mereka. Bagaimanapun, tikus meninggalkan kapal yang tenggelam. Keluarga Yates sekarang memahami sifat manusia yang berubah-ubah. Orang perkasa yang kehilangan semua kekuatannya lebih buruk dari rakyat biasa. Namun meski begitu, keluarga Yates menolak untuk bertobat. Mereka masih bersikeras bahwa mereka tidak melakukan kesalahan dan bahwa wanita itu, Mandy, benar-benar tidak tahu malu. Malam itu sunyi. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, orang-orang Yates yang terjaga sepanjang malam tampak tidak berbeda dengan orang mati yang berjalan. Finn sudah mengeluarkan lebih banyak udara saat mengambil lebih sedikit. Jika dia tidak segera dikirim ke rumah sakit, dia tidak bisa diselamatkan. Namun, Yates sudah tanpa emosi. Mereka tidak memiliki perasaan dan hanya memiliki emosi yang dangkal, jadi mengapa mereka harus sangat peduli pada Finn yang sekarat ketika mereka akan dihabisi juga? Saat itu, beberapa mobil Maybach dengan plat nomor luar negeri diparkir di luar kediaman leluhur Yates. Semua Yates tanpa sadar menatap ke arah pintu, tidak mengeluarkan suara sama sekali. Orang-orang itu mungkin datang untuk menagih hutang, tetapi keluarga Yates tidak peduli lagi. Mereka sudah tidak punya uang, dan mereka bahkan tidak bisa mengumpulkan cukup dana untuk perjamuan malam pelatih kepala. Babi mati tidak takut air mendidih, seperti yang sering dikatakan. Sekelompok pria berjas memasuki rumah. Nenek Yates tanpa sadar melihat ke arah dengan matanya yang redup. Orang-orang ini tampak familiar, tetapi dia tidak ingat di mana dia bertemu mereka. Seorang pria parubaya yang tampak bergengsi memimpin kelompok itu. Karena penampilannya yang asing, sepertinya dia adalah ras campuran. Dia mengamati keluarga Yates yang mati dan murung dan mengerutkan kening. Kalian keluarga Yates Bakut. Apakah hanya ini yang kalian punya? Bukankah kalian mengatakan bahwa kalian memiliki orang ketiga di Southlight? Kenapa kalian semua bertingkah seperti ini? Kamu telah mempermalukan martabat seluruh keluarga Yates dari Amerika. Apa katamu? Keluarga Yates membeku. Nenek Yates memikirkan kemungkinan. Kemudian dia berdiri, gemetar sepanjang waktu. Tuan yang terhormat, siapa Anda? Dari mana Anda berasal? Pria itu menjawab. Aku Norton Yates dari keluarga Yates Amerika. Bab 1184. Keluarga Yates dari Amerika. Nenek Yates bergumam. Segera, dia dipenuhi dengan kehidupan. Aku ingat sekarang. Almarhum suami saya pernah berkata bahwa dahulu kala, pamannya pergi ke Amerika untuk memperluas keluarga. Itu berjalan baik untuknya, dan dia memiliki aset senilai $1 miliar di Amerika. Apakah kamu salah satu keturunannya? Para Yates lainnya mendengar apa yang dikatakan Nenek Yates. Keluarga setengah mati itu berdiri, sekarang sangat termotivasi, dan kemudian membungkuk dengan hormat. Keluarga Yates dari Amerika. Mereka semua pernah mendengar nama itu sebelumnya. Di mata orang-orang senopil ini, orang-orang dari Amerika ini sama seperti pangeran dan bangsawan. Bagi keluarga Yates dari Amerika yang datang jauh-jauh ke sini tidak terlalu berbeda dengan kunjungan pribadi para raja pada zaman kuno. Apa yang terjadi di sini? Tanya Norton, mengerutkan kening. Keluarga Yates dari Amerika sama sekali tidak tertarik dengan keluarga Yates dari Bakut. Tetapi karena insiden Morgan Financial Group, mereka merasa dapat menemukan juru bicara mereka di Bakut. Pada saat itu, Nenek Yates merasa seperti bertemu malaikat. Dia segera memberi tahu Norton segalanya, sementara juga membelokkan kebenaran di antaranya. Dari kata-katanya, Mandy hanyalah seorang gadis kecil yang akan menjual tubuhnya hanya untuk naik pangkat. Gara-gara Mandy, keluarga Yates menderita kerugian besar. Jika bukan karena dia, keluarga Yates pasti sudah naik sebagai keluarga peringkat teratas di seluruh Southlight pada saat ini.
Norton terkekeh dingin setelah mendengarkan penuturan Nenek Yates. Sampah. Aku tidak percaya seorang wanita biasa melakukan ini padamu. Kau membuang reputasi keluarga Yates dari Amerika langsung keluar jendela. Keluarga Yates dari Amerika akan menangani masalah ini. Betulkah? Nenek Yates dan yang lainnya benar-benar terkejut. Apakah keluarga Yates dari Amerika akan menangani seluruh situasi? Ini berita yang sangat bagus. Ini berarti bahwa keluarga Yates masih bisa menikmati kekayaan dan kemuliaan. Tapi, hal pertama yang pertama. Keluarga Yates dari Amerika hadir untuk membuka bisnis dan memperluas pasar kami. Bakwood adalah pemberhentian pertama kami. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian keluarga Yates Bakwood akan menjadi juru bicara Yates Amerika. Jika kalian dapat melakukan bisnis untuk kami tidak akan memperlakukan kalian dengan buruk. Norton melambaikan tangannya saat dia berbicara. Segera, seseorang membawa Finn, yang berada di ranjang kematiannya, ke rumah sakit. Kata-kata Norton mengejutkan keluarga Yates. Masih ada cahaya di ujung terowongan. Mereka mengira keluarga itu sudah tamat, dan mereka pasti sudah mati. Tapi tepat pada saat genting ini, Yates dari Amerika kembali. Jika mereka berpegangan pada Yates dari Amerika, hanya beberapa menit sebelum mereka bangkit kembali. Jika mereka benar-benar mendapatkan dukungan Yates Amerika, Yates of Bakwood bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Nenek Yates sudah merencanakan terlalu banyak saat ini. Norton tertawa. Yakinlah. Akan mudah bagi kita untuk menyelesaikan masalah sepele seperti ini. Lakukan pekerjaanmu dengan baik, dan kami akan memperlakukanmu dengan baik. Norton tersenyum. Dia berpikir bahwa dia perlu mengerahkan banyak kekuatan untuk menjadikan Yates Bakwood sebagai miliknya, tetapi dia tidak pernah menyangka akan semudah ini. Dengan keluarga ini sebagai poster depan, dia sekarang memperoleh lebih banyak basis dibandingkan dengan kelompok dan otoritas keuangan luar negeri lainnya. Memerintahkan untuk mengambil alih Bakwood dengan tergesa-gesa bermanfaat baginya. Adapun utang kecil yang dimiliki Yates Bakwood, tidak ada artinya bagi Yates Amerika. Di masa depan, Yates Amerika akan menggunakan Yates Bakwood untuk menghasilkan miliaran, atau bahkan triliunan dolar. Bab 1185. Norton memang cukup berbakat. Dia mengambil semua dana yang dia miliki ketika dia datang ke Bakwood. Dalam waktu kurang dari 1 hari, krisis Silver Nimbus Enterprise benar-benar terpecahkan. Pada saat yang sama, ia mentransfer sejumlah besar uang ke rekening perusahaan. Dia ingin mengandalkan perusahaan untuk melanjutkan langkah selanjutnya untuk menyerang pasar Bakwood. Ada juga kelompok keuangan lain yang mendukung Yates Amerika dari balik layar. Mereka juga datang ke Bakwood, mewakili kepentingan Amerika. Sementara Yates Bakwood kurang lebih tahu tentang hal ini, tidak satu pun dari mereka memiliki rasa malu dan keadilan, apalagi patriotisme. Satu-satunya hal yang mereka pedulikan adalah uang dan keuntungan yang bisa mereka peroleh. Dengan uang dan dukungan yang cukup, mereka tidak perlu lagi menatap Mandy. Sementara itu, di aula kediaman leluhur Yates, Norton menyesap anggur merah sambil mendengarkan Nenek Yates mengeluh tentang Mandy. Maksudmu keluargamu sampai ke titik ini karena gadis kecil itu? Tanya Norton, mengerutkan kening. Keluargamu tenggelam serendah ini hanya karena seorang wanita. Nenek Yates menghela nafas. Kami gagal mendidik anak-anak kami dengan benar. Itu sebabnya mereka menjadi seperti ini. Reputasi keluarga Yates dinodai oleh Mandy. Bukankah Keith orang ketiga di Southlight? Dengan dia di sekitar, kau seharusnya bisa berurusan dengan Mandy dengan mudah kan? Tanya Norton lagi, kerutan di dahinya semakin dalam. Dia tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Nenek Yates menjawab. Tuan Norton, disinilah Anda tidak mengerti. Anak saya Keith masih dirawat di rumah sakit militer. Dia belum dibebaskan. Mandy gadis kecil itu adalah bahwa keluarga kami kehilangan pemimpin kami dan memutuskan untuk menargetkan kami. Sekarang dia adalah ketua dan CEO dari Regency Enterprise, tidak ada yang bisa kami lakukan.
Itu hanya perusahaan kecil. Norton tertawa dingin. Yakinlah. Karena aku mengatakan bahwa aku akan membela kalian semua, aku pasti akan menyelesaikan masalah ini untuk keluarga. Selain itu, pamanku, yang juga merupakan master ketiga Yates Amerika, akan segera tiba di Bakwood. Dia tidak suka hal-hal sepele seperti ini. Karena itu, kita pasti tidak boleh memberitahu dia tentang ini dan mengurangi suasana hatinya. Norton tampak arogan ketika berbicara tentang pamannya. Apa? Apakah maksud Anda Master Yates, yang merupakan ketua Texas sebelumnya? Itu adalah pria dengan pengaruh besar, bahkan secara internasional. Itu akan menjadi hadiah dewa hanya baginya untuk berada di sini. Nenek Yates sangat gembira. Amerika memiliki 4 tokoh utama, dan masing-masing dari mereka memainkan peran besar. Master Yates dikatakan berada di peringkat terakhir dari 4. Bahkan jika dia menduduki peringkat terakhir di Amerika, pengaruhnya di luar Amerika masih di luar imajinasi seseorang. Dikatakan bahwa cukup banyak politisi dari Texas yang diajari olehnya. Ini cukup untuk membuktikan betapa menakutkannya Tuan Yates. Melihat bagaimana Yates Bakwood ingin memanjakannya, Norton merasa senang. Di mata Yates Amerika, Yates Bakwood hanyalah pelayan. Pelayan harus tampil seperti pelayan. Dengan demikian, Norton sangat puas dengan sikap keluarga tersebut. Dia mengetuk meja dan berkata dengan penuh minat. Karena masalah ini telah terpecahkan, maka aku akan pergi menemui CEO Zimmer ini besok.